Shalom, selamat sore menjelang pembukaan Sabat untuk semua umat-umat Tuhan dimanapun saja berada. Kembali pada saat ini kita akan mendengarkan renungan buka Sabat yang kiranya dapat menolong saya dan saudara untuk terus tetap setia sampai Tuhan datang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah kami yang suci, kudus, mulia, dan agung. Pada saat ini Tuhan, di jam pembukaan Sabat, kami umat-umat Tuhan akan mendengarkan suara Tuhan melalui renungan pembukaan Sabat saat ini. Kiranya Allah yang penuh kasih mengurapi kami dengan kuasa-Mu dan terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman ini boleh tertanam, termeterai dalam kehidupan kami. Kami boleh dapat hidupkan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Berkati semua umat Tuhan yang sementara mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang baik. Menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan renungan buka Sabat yang terdapat di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21 sampai seterusnya ayat 28. Tapi saya tidak bahas semua ayat di sini, saudara-saudara. Saudara boleh baca masing-masing dengan judul perikopnya adalah melawan ibadah tanpa kesetiaan. Adakah dari antara saya dan saudara yang dalam kehidupan kita dengan ketidaksetiaan kita melawan atau menentang setiap hal yang terjadi di dalam setiap peribadatan umat-umat Allah? Saudara-saudara, tidaklah penting hal yang demikian yang kita lakukan. Yang terpenting adalah bagaimana kesetiaan kita jaga kepada Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini, saudara-saudara, ketika kita baca dalam perikop ini, kita dapat informasi di ayat 22 bahwa sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara-saudara, informasi yang bisa kita dapatkan di sini adalah ketika katanya nenek moyang mereka atau bangsa Israel ini dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanan, tidak ada perintah mengenai korban bakaran dan korban sembelihan. Apakah benar, saudara-saudara? Ketika dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, ada dalam perjalanan mereka di padang gurun setiap upacara harian, upacara baik pagi ataupun petang, ada korban di sana. Nah, tapi mengapa dalam ayat ini Yeremia mengingatkan umat-umat atau bangsa Israel melalui firman Tuhan saat ini bahwa tidak ada perintah untuk mereka membuat korban bakaran dan korban sembelihan? Saudara-saudara, tapi di ayat 23 yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu. Tidak ada perintah untuk membuat korban bakaran, korban sembelihan dan lain sebagainya. Tapi yang diperintahkan adalah dengarkan suara Tuhan. Maka Tuhan, katakan sini, maka aku akan menjadi Allah. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, mana yang penting? Persembahan atau mendengarkan suara Tuhan? Pasti saudara-saudara akan menjawab, kedua-duanya. Ya. Bangsa Israel, mengapa ada amaran ini kepada mereka, saudara-saudara?
dalam memberikan persembahan, dalam membuat korban bakaran, korban sembelihan, mereka lakukan semua. Tapi yang sangat penting untuk saya dan saudara ketahui saat ini, bahwa kemurtadan mereka itu sangat menyakiti hati Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Yeremia, pasal-pasal yang pertama, khususnya di pasal 3 ayatnya yang ke-19 dan ayat 20 menginformasikan, tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Ayat 20. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kitab Yesaya pun demikian. Persembahan yang mereka bawa adalah kejijikan bagi Tuhan. Mengapa menjadi kejijikan, saudara? Karena mereka datang beribadah, membawa persembahan, namun hati dan pikiran mereka di luar. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, penting bagi saya dan saudara, ketika kita masuk pada hari Sabat Tuhan yang suci kudus ini, yang firman Tuhan mau mengarahkan kita saat ini adalah, terpenting bagaimana saya dan saudara mendengarkan suara Tuhan. Kata mendengarkan suara Tuhan di ayat ini, dia menggunakan kata dalam bahasa Ibrani-nya adalah kata saumah, yang berarti obey him. Ya. Jadi bukan hanya mendengar, saudara, tapi ketika mendengar turuti. Maksudnya adalah persembahan itu penting, tapi terpenting adalah mendengar. Karena memberikan persembahan bagian dari rutinitas. Ketika datang beribadah, kita bawa persembahan, tapi kita lupa untuk selalu mendengarkan suara Tuhan. Sehingga mengapa ketika kita keluar dari tempat ibadah, biasanya kita merasa sangat kosong, tidak ada sesuatu yang kita dapatkan. Tapi kalau kita datang dan mendengarkan suara Tuhan, kita datang beribadah karena kita mau dengar suara Tuhan, maka penurutan akan timbul secara otomatis. Berikan persembahan, berikan persepuluhan, berikan segala sesuatu, bukan karena rutinitas, bukan karena hal yang karena ada perintah, ada informasi dari organisasi dan lain sebagainya. Tapi kita berikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan lewat persepuluhan, karena hati kita mau berikan kepada Tuhan. Kita berikan ini, berikan itu, bukan karena supaya untuk kita diberkati, tapi karena kita telah diberkati. Saudara-saudara, ini penting bagi saya dan saudara. Persembahan penting, tapi terpenting adalah mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita masuk di hari Sabat yang kudus ini, terpenting bagi saya dan saudara adalah mendengarkan suara Tuhan, menjaga kekudusan hari Sabat ini dari jam pembukaan Sabat sampai penutupan hari Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik, atas berkat kasih karunia Tuhan pada jam pembukaan Sabat ini. Kami telah mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan meteraikan firman ini, urapi kami juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini tidak lalu begitu saja dari pendengaran kami, namun boleh menjadi berkat bagi kami, menuntun kehidupan kami untuk terus tetap menjadi umat Tuhan yang setia. Tolonglah kami Bapa, ketika kami masuk pada hari Sabat-Mu yang kudus ini. Biarlah kami boleh dapat menjaga kekudusan hari Sabat ini dari saat ini sampai nanti penutupan hari Sabat. Biarlah berkat Sabat ini melalui setiap perbaktian boleh menjadi bagian kami semua umat-umat Tuhan. Hamba memohon berkat kasih karunia Tuhan bagi semua umat Tuhan yang saat ini sementara mengikuti
video yang dibagikan, video renungan pembukaan Sabat ini. Dalam kehidupan pribadi keluarga, dalam kondisi kesehatan mereka, dalam usaha pekerjaan mata pencaharian, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang baik, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.